yaruddu ilal barzah hatta yaumil qiyamah, kembali ke alam barzah sampai hari kiamat. Makanya kita mengadakan doa 40 hari adalah mengiringi doa kepergian almarhum untuk selama-lamanya ke alam barzah. Ini tidak wajib harus acara, tidak wajib. Boleh acara kalau rezeki pas lebih. Gak ada lebih rezeki di rumah sekeluarga misalnya. Ya, tidak wajib. Jangan sampai bilang wajib. Tidak ada wajib. Ini namanya syiar. Ya, bagi yang mau berkelebihan adakan acara, tambah banyak yang mengaminkan, ya jelas tambah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi tadi menghatamkan Quran, ya, khatam ya. Belum lagi tahlil, belum lagi yasin, belum lagi qori tadi yang begitu indah, belum lagi ceramah, belum lagi pahala sedekahnya jalan kote yang belum disentuh. Masih kelas ini. Nah, jemput ambungan depan nusakan. Wah, ayo bagi cari tempat duduk. Orang itu cari tempat duduk yang tengah-tengah, dia depan mah piring. Saya alhamdulillah tidak ada musuhku kecuali satu, dia. Insya Allah. Tapi tidak balas di dunia, tidak. Nanti di hari kiamat kalau lewat di jembatan sirat kepagingku coba suruh duluan mau giliran itu sih duluan. Nah, tapi nanti itu setelah tidak enak depan orang. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini adalah cara kita mendoakan almarhum untuk kepergian selama-lamanya. Namun, nah ini kita selaku keluarga jangan mendoakan nanti ada di acara. Nah itu, makanya saya akan jelaskan a'malu al-matruk litarik. Ini judulnya, Masya Allah, saya baca itu. Apa itu? Satu kitab, ada kitab itu. A'malul matruk litarik. Kedengarannya ini apa nih, kayak ditarik. Ya, amalannya orang yang ditinggalkan kepada orang yang ditinggalkan, kepada orang yang meninggalkan. Saya ulang. Amalan orang yang ditinggalkan kepada orang yang meninggalkan. Siapa yang meninggalkan? Almarhum. Kan almarhum meninggalkan kita ceritanya. Ya. Yang ditinggal siapa? Keluar. Nah, makanya tabi di keluarga saya sampaikan Ki, jangan Ki terlalu mengaku sedih. Sebenarnya almarhum itu lebih sedih. Kenapa almarhum lebih sedih? Tapi bagus kapan duduk Ki di sebelah sini. Karena bisa supaya tidak tercipik. Semua bagus, jejer sholat bagus di sini ini. Ini tangannya nih, enak. Ya. Begitu mau balik. Paling enak jejer sholat begini kan, jadi kayak soft, jadi enak kan pemandangan ke ustaz kan. Kalau situ nanti selalu rakit mirip. Nah, dengarkan. Banyak orang bilang kita keluarga bersedih akan meninggalnya almarhum. Saya katakan tidak, almarhum lebih sedih. Kenapa? Kalau keluarga kehilangan satu orang, yaitu almarhum. Tapi almarhum kehilangan seluruh keluarganya. Ya. Kehilangan istrinya, kehilangan saudaranya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan cucunya, kehilangan ini, semua kehilangan. Nah, kalau kita kan keluarga yang kehilangan cuma satu. Makanya ini yang hidup ini harus berjuang menghibur almarhum. Lakukan amalan yang dianjurkan dalam syariat. Inilah amalan-amalan yang disunnahkan bagi orang yang ditinggalkan kepada orang yang meninggalkan, yaitu almarhum. Dengarkan. Pertama, satu, la tansa alaikum bid doa
fi kulli ahwalin la siyama ba'dal faraid. Janganlah kalian lupa mendoakan almarhum dalam setiap hal, khususnya setiap sholat lima waktu. Ada kadang-kadang ada ustadz baru didoakan, tidak ada ustadz tidak doakan. Wah, kurang sempurna itu. Ingat hadis Nabi SAW, bukan kuancam kini di hadis yang mengancam. Ada jalan anaknya? Mana anaknya? Angkat tangan satu. Ada lagi? Ada semua ji. Alhamdulillah. Oke. Yang tiga anak yang almarhum ya, yang tertua mana? Oh ini. Arfa. Anak di luar kandungan. Kalau mau lihat sombong oh ini yang tertua ya, masya Allah. Perhatikan Ki, jangan lalu Ki ada acara baru didoakan. Kusampaikan gini, kenapa saya tanya anaknya, kenapa tidak kutanya saudaranya, kenapa tidak kutanya istrinya? Karena ini hadis mengancam kepada anak. Apa itu ancamannya? Dengar Ki, man nasiyah ayyada'a walidayhi mundu salasati ayyam. Ya, ini yuktab alaihil kabair walau lam yaksi ilallah. Siapa yang lupa mendoakan orang tuanya, baik bapaknya maupun mamanya, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Bukan cuma matinya, baik masih hidup. Saya contoh, bapakku, mamaku masih hidup. Nah, tabatuna ini hadis. Lupa mendoakan orang tuanya 3 hari berturut-turut, baik orang tuanya masih hidup, lebih-lebih lagi meninggal dunia. Lupa 3 hari berturut-turut. Ini lupa loh ya, lupa. Maka dicatat baginya dosa besar sekalipun tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Wow. Dicatat dosa besar sekalipun tidak bermaksiat. Wih, apa itu? Saya kasih gambaran ya. Anggaplah saya ini. Ya. Anggap saya orang tidak memiliki dosa. Contoh, jangan dipercaya loh. Contoh. Anggap saya tidak berdosa selama 1 bulan. Tidak memiliki dosa selama 1 bulan. Contoh. Lalu tidak kudoakan orang tuaku 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Maka dicatat oleh malaikat, Husain Ahmad Al-Hamid telah melakukan dosa besar. Bukan karena maksiat, karena sebab lupa mendoakan orang tuanya. Dengar baik-baik di, ini lupa, bukan sengaja. Apalagi kalau sengaja. Ya lupa lagi berdosa, apalagi sengaja. Lebih besar itu dosanya. Makanya kalau berdoa jangan lalu lupa orang tua, jangan. Kenapa sih anak itu diancam seperti itu? Kenapa anak diancam seperti itu? Karena hakikatnya orang tua tidak pernah lupa mendoakan anaknya. Betul? Betul. Iya, enggak pernah Pak. Saya dulu waktu belum menikah, kalau berdoa Kak, diriku doakan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, diriku. Tapi setelah ada anakku, ku lupa doakan diriku gara-gara sibuk Kak doakan anakku. Itu orang tua itu. Orang tua tidak pernah lupa mendoakan anaknya, tapi anak hobi melupakan orang tuanya. Nah, makanya diancam. Orang tua tidak diancam karena otomatis. Anak yang diancam. Jangan lalu doakan terus. Sudah sholat doakan. Anda apapun lagi ingat dia doakan. Makanya banyak orang itu salah paham. Kalau meninggal di keluarganya, nah cabut di fotona. Salah. Orang Arab itu malah kalau meninggal orang tuanya tambah banyak fotonya di rumahnya. Supaya apa? Kadang-kadang naliat na ingat na doakan. Naliat na ingat na doakan. Ya, minimal na ingat. Oh iya, orang tuaku tidak suka begini. Orang tuaku begini, orang tuaku begini. Nah contoh. Jadi panutan itu fotoa, jadi teguran. Datang mikir di rumahku, ada fotonya mertuaku, laki-lakiku, ada foto kakekku. Ku ingat, ya Allah, kakekku itu paling suka puasa Senin Kamis, masa saya jarang puasa Senin Kamis. Kakekku itu suka baca Quran, masa saya jarang baca Quran. Masa lupa itu. Jadi panutan, itu foto itu penting. Ya. Tuh. Itu yang pertama. Jangan lupa doakan orang tua.
Jangan, nggak usah. Kadang-kadang ada orang itu mau pi lebaran, mau pi Ramadan, mau pi sudah pi lebaran, nah panggil ustaz apalah doa pakai batu. Ustaz doakan kodok bapakku. Selama ini tidak pernah doakan. Ya, itu. Jadi boleh memanggil ustaz itu dalam tanda kutip waktu-waktu tertentu. Tapi setiap saat kita anak wajib mendoakan orang tua. Nah, ya. Tapi kalau mendoakan pakai baki itu jangan sampai musyrik. Ada juga yang musyrik, Bu. Saya pernah dipanggil sama muridku, Habib, bisa datang ke rumahku, doakan imamaku. Kenapa? Baru meninggal kodong. Oh, mau menjalankan Ramadan ini, mau kak doakan nih. Oh, bawa kisah santri tadi 10 orang mau dalam hatiku untuk Nabi bilang 10. Daripada datang ngasih labus gak dogang. Ya? Apalagi datang Tom Yarfa. Iya. Akhirnya apa? Pergi mak datang. Woi, kubacakan nih. Pas lebat dibagikan makanan kesukaanku. Ada itu tumbuh yang bisa daun itu, apa lepak, lemang ya. Yang besar itu gogos hitam. Ada mie hati ayam rempela potong kecil-kecil. Ada bojabu, ikan kambu. Apa miti bebe? Anu nah, ada dari sore. Oh, dia apa lagu sudah tadi nasi. Jadi karena hobiku, kedua puluh kilo aku panjang. Itu Allah majal hada ya Allah. Di belakang muridku, amin kodong Habib. Cipur nih karena sudah luhur. Amin kodong amin. Kutingkan doaku Allah mabarik lana, tutup doaku Allah mabarik lana fi marzaqna. Ku baca memang doa makan nanti ada supaya langsung kujapu. Langsung kujap. Begitu sudah Allah mabarik lana, ku cuci tanganku. Mau ku japu ini bagi-bagi ke nangka. Keluar ke andalang di meja, sop mie ayam kerupuk. Bilang Habib makan lagi sama santri tak? Bilang tabe, jangan itu santriku di mejanya itu mau saya dibagikan. Karena itu hobiku, itu mau dibagikan. Habib tabe jatana mamaku ini Bib. Aku bilang mati mama tak, iya. Nah simpan di bawah tangga, nak kasih liling. Ada itu biasa gitu. Musyrik itu. Orang mati tidak butuh mie makanan. Pagi-pagi nak panggil anak, nak, dan kau nak banyak nak makan ini. Padahal yang makan dua jika bukan balau meong. Makin apa mitik bebeku, meong balau nak pacumo. Ada kami biasa setar pabrik bikin sedikit. Di mana-mana itu musyrik lo ya. Kalau begitu lo ya. Ini tak memel lo. Sekitar 3 bulan yang lalu saya pulang dari ceramah takziah, ada kuliah makanan dekat pintu. Apa ini? Jatana almarhum Bib. Tidak ada makan sampai rusak. Musyrik itu hati-hati. Dipanggil ustadz mendoakan, pengalamanku itu dibagikan jatana Pak baca iya. Ngasih Pak baca ngasih ini. Batasnya di sini tapi ada. Ada waktu sedikit di sini. Jatana Pak baca iya. Nah makan sedikit, nah bawa pulang si sana. Itu Tommy banyak piring plastik di rumah. Itu tadi biasa itu yang punya rumah, nah minta sedikit, Ustaz minta sedikit untuk anakku kodong baraka. Boleh, boleh tidak masalah. Tapi jangan dikasih. Makanya saya itu trauma masa sekarang kalau disuruh baca doa. Saya kalau disuruh baca doa lebih cara di awal MOU. Ini pada sama imam ya. Bilang Habib doakan, iya ku doakan dengan syarat panas ya. Takut ku datang kemana. Kita di pertama daripada di belakang kita. Lihat jatata Habib, oh iya cocok baca yang ku. Kalau bilang jatata mamaku baca sendiri. Ini kenapa lagu si bebe yang berarti di gampang doakan. Tidak mantul. Saya lebih ribu pertama. Istilahnya jangan pernah jatuh di lubang yang sama, kan gitu ya. Enggak lucu. Tersinggung gitu. Tapi mami di yang biasa memang kita aja tersinggung itu. Jadi sebentar baca doa panas memang ini jalan putih ke jatana lain. Baca tanah Ustaz Al-Fasari membaca itu. Jadi panas imam jangan rugi 2 kali, betul ya?
Kewajiban kedua itu. Kewajiban pertama tadi apa? Mendoakan. Kewajiban kedua adalah ikmalu ma ya'malul mustaqim fi hayatih. Lakukanlah amal-amal apa yang istiqomah dilakukan almarhum. Apa yang istiqomah dilakukan? Almarhum suka beli nasi kotak bagi-bagi anak panti. Lanjutkan nih anaknya. Ini bentuk orang bakti kepada orang tua. Pernah ada seorang anak datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau berbakti kepada bapak mamaku, tapi beliau sudah tidak ada." Apa kata Nabi? "Fa'alaikal jaza, i'malu ma ya'malu alaih." Kau boleh berbakti sama dia. Lakukan apa kebiasaannya di masa hidup. Itu kan termasuk bakti. Kita tahu mama, bapakku, bu, bapakku itu suami mamaku. Itu bapakku sampai sekarang, sampai detik ini tidak mau makan kecuali aturkan dulu makanan kucingnya. Jadi dia itu serius kan ibu? Ibu, biar lebaran makan ayam kambing tetap beli ikan, tetap kucingnya na parutus, na jemuk-jemukkan dagingnya, tulangnya na potong-potong, nasi na campur kayak nasi na aduk, tangannya sendiri. Abah, sini saya bah. Jangan ku ambil ke amalku, ini kebiasaan mamaku. Nah jampuk-jampukkan, na atur mini piring. Berapa kucing na bagi? Kucing adu na bagi, baru cuci tangannya, makan. Jadi kucing dulu na parutus. Sudah berapa tahun nih dari meninggal jadi 96 sampai sekarang. 25 tahun tidak pernah makan kecuali kucingnya dulu nggak makan. Kucing kampung ini bukan anggora. Kenapa? Karena nenekku dulu alias mama dan bapakku tidak motongi makan kecuali kucing dan apa tusuk dulu. Remeh lo ini. Kepengen masuk surga, cari amalannya orang tua. Bisa itu membuat Allah ridho. Lanjutkan itu. Ya, Masya Allah. Jadi minta maaf ya, kita kadang-kadang meremehkan amalan-amalan seperti itu. Ya, amalan-amalan seperti itu penting, karena itu amalan yang sifatnya istilahnya itu mursal, bersambung dari orang tua. Itu kuringan sekali nenekku itu kalau naik kucing di meja, kan bapakku itu napukul ke kepala kucing pelan-pelan. Turun. Nenekku marah, jangan situ nih. Malu wasakku kasih itu alih itu Andre gitu. Nenekku tuh kalau kucing paling suka. Jadi Nabi bilang dalam hatiku tuh, bapakku dimarah-marahin gara-gara kucing. Nah, artinya itu kalau datang nenekku di rumah tanya itu bapakku, sudah semua minum kasih kucing yang makanan? Iya sudahnya. Tidak lagi dulu sudah makan cucuku tidak, kucing harum. Artinya kalau kucing saya naparu tusuk apalagi manusia. Nah itu gambaran remeh. Apa amalannya almarhum misalnya? Almarhum itu seperti mata air. Jadi manusia itu Pak ada 3 macam. Ada mata air, ada sumur, ada air tergenang. Kalau almarhum ini mata air. Apa itu mata air? Dia cari orang susah. Mata air itu kan cari lubang. Mata air itu cari lubang. Bukan yang digali ya. Kalau digali kan sumur bor. Ini mata air gunung. Dia cari lubang. Di mana ada lubang, di situ dia. Itulah mata air. Dan mata air kelebihannya ada 2. Posisinya selalu di atas dan airnya selalu bersih. Airnya selalu bersih. Begitulah almarhum. Dia cari orang susah. Nah lihat masjid Nurul Ittihad butuh bantuan, bantu. Tidak nasuruh orang ke sejalan mobil, dia sendiri ke sejalan mobil. Dia sendiri yang ke sejalan mobil. Demi untuk masjid. Bantu bagaimana caranya, ngomong kadang-kadang sama saya. Seperti yang pernah saya sampaikan, Habib seandainya karena bilang kalau bisa utang sebanyak-banyak aku panjarin di masjid langsung. Bagaimana ambisinya beliau mencari orang butuh. Kadang-kadang itu saya ingat waktu beliau ke Pangkep, ada balak-balak kayu, balak-balak bambu. Ya, ada Adi Nani waktu itu ya. Ada Ustaz Anto juga tidak ikut ya. Sampai itu waktu itu. Oh, Haji Muda. Ya, waktu itu ada orang mengaji, bagus sempit-sempit. Nah, lihat ini bayar ku nak mengaji. Tidak. Oh, mana guru lu? Ya, ajar satin almarhum.
Nah panggil mi guru nah kasih keng langsung uang. Nah langsung kasihkan uang. Nah tanya lagi, kenapa kau tidak mengaji kok? Tidak ada ikromku. Nah tambah sedikit, belikan ikrom muridmu yang tidak ada ikromnya. Dia yang cari. Nah tanya kisah ini, nah tanya, ini. Pernah ada satu kegiatan mangga arum manis kucokko satu. Bilang kenapa dia disimpan mangga? Istriku nah suka sekali mangga. Besok nah belikan mangga satu kantong besar. Walaupun lebih mahal ke ongkos kirimnya daripada mangganya. Iya. Bagaimana hatinya beliau itu mau cari orang susah. Itulah mata air. Yang kedua sumur. Ada orang seperti sumur. Sumur itu apa? Ditimba pi baru keluar pi. Di kopi pi. Nah itu di kopi pi. Haji ada anakku gini. Haji ada anak gini. Mau air di kopi pi. Ini sumur ini. Sumur itu kalau lama tidak ditimba kotor gitu air. Makin sering ditimba makin bagus. Nah itu. Jadi karena kalau lama tidak ditimba bahaya kotor ki. Tambah sering tambah bersih. Nah itu banyak orang itu sebab minimal kalau saya standar umum sumur standarnya. Ya di mana-mana sumur butuh timba atau timba butuh sumur. Nah normalnya itu sumur butuh timba. Tapi sekarang seolah-olah timba butuh sumur. Ya, timba butuh sumur. Ada pernah satu orang saya tawarkan bilang Aji, ada ini pesantren begini. Oh iya Beb, insya Allah saya terlibat. Misalnya kan, lalu apa? Habib terima kasih banyak dilibatkan. Kenapa kita terima kasih? Saya terima kasih karena kita bantu kan? Tidak Habib. Kalau tidak ada tidak jadi pahala itu uangku. Uangku itu kan kertas bukan pahala. Jadi pahala gara-gara kita. Saya terima kasih sama kita. Ini orang yang betul-betul ikhlas, cerdas dia. Ya, kadang-kadang kan tunggu orang terima kasih. Dan terima kasih sama saya. Nah, itu nih istilah timba butuh sumur seolah-olah. Padahal hakikatnya sumur yang butuh timba. Ada lagi yang seperti endapan air. Yang seperti endapan air akan banyak jentik nyamuk mendatangi. Nah, di mana-mana seperti itu ya, kotor, penyakit, orang yang suka menumpuk hartanya. Alhamdulillah min almarhum tidak seperti itu. Lanjutkan amal solehnya. Almarhum suka sholat berjamaah, sholat berjamaah di masjid. Itu almarhum itu paling suka sholat berjamaah itu. Saya kalau ada almarhum jalan suruh, insya Allah ke berjamaah ke masjid. Minimal kalau tidak ke masjid, minimal dia sholat berjamaah di jalan suruh. Ya. Kenapa saya tahu? Karena saya tanya langsung orang yang terdekatnya. Ya, sering melihat seperti itu. Suka berjamaah. Waktu dipangkep, bilang Bib, ke masjid mikir sambayang gitu. Bilang Haji, mestinya saya ajak karena saya ustaz. Tak balik. Tapi bajikan Haji. Iya, masya Allah. Ya itu. Lanjutkan amal solehnya. Apa yang disuka, lanjutkan. Apa kebiasaannya, lanjutkan. Nah itu. Yang ketiga, amalan bagi orang yang ditinggalkan keluarganya, soyogianya, la tufarriqu baina ahlikum, ay la tufarriqu ahlakum. Janganlah ada yang memutus tali silaturahmi di antara keluarga. Karena kenapa? Dengar baik-baik. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini katanya, "Fabaqiya ahlul barzah, fabaqiya ahlul barzah, idza kana ahluhu yufarriqu bainahum." Benar-benar penghuni barzah itu boleh menangis. Benar-benar penghuni barzah itu boleh menangis. Kaget sahabat, ya Rasul, apakah masih bisa menangis penghuni barzah? Iya, jika dia tahu keluarganya terpecah belah. Jadi minta maaf, ya, minta maaf. Saya sampaikan Ki, artinya tidak ada manusia yang sempurna. Namun manusia yang paling hebat adalah manusia yang mau menyempurnakan yang kurang. Bukan berarti dia sempurna. Karena kenapa? Ingat Ki baik-baik. Kapan-kapan ada satu keluarganya yang saling memutus silaturahmi, wallahi almarhum Haji Arsyad menangis di alam barzah. Nggak usah kita kadang-kadang ngomong ke pergi kuburan. Pak, ini ku sayang Ki, tapi memutus silaturahmi, wallahi hancur
di alam barzah itu. Minta maaf, ini hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Wallahi, hati-hati. Apalagi pada dasarnya memutus silaturahmi itu ancamannya besar. Pernah satu ketika ada, perhatikan, Ahlu Taif itu 5 waktu di masjid. Hatam Quran 1 kali 30 juz tiap hari. Hatam Quran tiap hari 30 juz. Sendiri loh ini. 5 waktu di masjid. Sedekahnya Masya Allah. Haji tiap tahun, umroh setiap saat dia waktunya dia laksanakan. Rajin ibadah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa anta min ahlin nar idza lam yatub ilallah. Kaget sahabat. Nabi bilang ini orang, kau itu termasuk penghuni neraka kecuali kau bertobat kepada Allah. Kaget sahabat, ya Rasul, wa minal abid, dia itu rajin ibadah, rajin sholat. Naam, kata Rasulullah, iya saya tahu. Walakin la yadkhulul jannah man qati'ir rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi walau kana abidan, sekalipun rajin ibadah. Biar sholat sampai repet tehel, biar umroh sampai 5.000 kali, biar haji 100.000 kali, sedekah 7 triliun. Kalau punya bombe jangan menghayal masuk surga. Bahaya. Ini Nabi sendiri yang bilang, fa'alaikum min ahlin nar illa an tatuba ilallah. Kau itu penghuni neraka kalau kau tidak bertobat kepada Allah. Kenapa sih bisa begitu? Ada hadis yang lain di kitab Riyadhus Shalihin. Nabi SAW pernah bersabda, man qati'ar rahim a'maluhu mashkuk fis sama'is salis la yarfa ilallah illa yuslih bainahuma. Siapa yang memutus silaturahmi, maka seluruh amalnya digantung di langit ketiga, tidak akan sampai kepada Allah kecuali dia mendamaikan dirinya satu sama lain. Masya Allah. Tapi ingat loh ya, ada orang yang memutus, ada orang yang diputus. Yang kena hadis ini orang yang memutus. Adapun yang diputus tidak natabai hadis. Contoh, ada orang bombekan. Ya, saya tidak bombek. Ku datangi, assalamualaikum bin, nggak jawab. Mama saya. Kenapa? Saya bukan orang yang memutus, tapi saya orang yang diputus. Beda itu. Al-qati wal maktub. Beda orang yang memutus sama orang yang diputus. Hati-hati loh ya. Ini jangan sampai terjadi. Karena kenapa? Kerugian ada 2. Almarhum akan menangis di alam barzah. Yang kedua adalah bagi orang yang melakukan tidak akan diterima amal solehnya sampai kiamat. Biar didoakan 1000 wali tidak akan masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Saya kan pernah cerita itu. Mungkin sering aku cerita itu. Ya, Bu. Waktu ku bangun pesantren lantai 4 di belakang rumahku itu, kasihan orang tua kakek-kakek umur 78 jatuh bambu. Tukang besi jatuh, bukan saya. Kenapa bukan saya? Karena tidak mungkin saya manjat. Naik tangga lagi napus. Jatuh itu bambu, kena senah, jaluk itu kaki-kaki kan. Nambe gitu bambu itu ukurannya kurang lebih mungkin 130 cm. Ambil, lempar. Bayangkan duduk di depan pondok, banyak tetangga sore-sore, ada muridku, lemparkan itu bambu. Ada ini, Ustaz Fitra ini pengajar pondok. Dia, lemparkan itu bambu. Kena belakangku, pak, macet aku. Bilang, kau itu Ustaz Yahudi, Ustaz setan, Ustaz iblis, Ustaz ganu, Ustaz ini. Ada semua kebun binatang masuk di telingaku. Masuk. Nah bilang, akhirnya dia datang minta maaf itu tukangku. Pokok kau langsung ku ambil. Padahal tak kena jadi senah biasa. Ku ambil tangannya, ku cium tangannya itu kakek-kakek, ku pegang, ku bawa pulang. Besok aku kasihkan hadiah, aku bawa beras, aku bawa uang supaya bahagia. Ringkas cerita, Nabi bilang istriku, kenapa tidak dilapor ke polisi? Caci gitu. Sudah deh. Dengar kau baik-baik. Tidak ada senjata paling mematikan melebihi akhlak. Tidak ada senjata paling mematikan melebihi
Akhlak. Kalau orang jahat sama kau, balas di kebaikan. Apa yang terjadi? Pertama kali pesantren dipakai, pengajian perdana, yang duduk paling depan adalah kakek-kakek yang bilangi Kak Ustadz Yahudi. Kenapa? Tidak ada senjata paling hebat melebihi akhlak. Intinya jangan putus silaturahmi. Jangan putus silaturahmi. Pernah ada tetanggaku, Bu, lewat kak, baru assalamualaikum kak, tidak mau jawab kak. Pulangku besok ku datangi, bawakan sesuatu. Tabe tante Sia, kenapa tidak mau jawab salamku kemarin? Saya ini bujuk-bujuk, padahal kan tidak ada rugi. Untuk apa aku mau bujuk-bujuk? Bib, kita tuh dibagi-bagi tuh kemarin makanan tidak dapat kak. Murid tuh bagi, bukan saya. Nanti saya bawakan lagi. Iya, sakit hati aku kira kita yang suri, bukan. Muridku tuh salah paham. Bayangkan saya yang membujuk, seolah-olah bilang tidak bisa menceramah kalau tidak dapat maaf. Kenapa? Karena ingat baik-baik saya tidak mau sekali putus silaturahmi. Tidak mau sekali. Kalau ada orang tidak suka kak, datang ke sini, bilang ke depanku, apa mau? Bilangin kak, mau caci kak silahkan. Pernah ada satu ketika, telepon kak, ini ada orang telepon kak, tidak usah sebut nama. Assalamualaikum Bib, waalaikumsalam. Habib, bisa kak jujur? Nah, iya, harus jujur. Kenapa ya? Begini Bib, sakit hati kak sama kita. Astagfirullah. Apa itu kesalahanku? Bilang memang begitu. Tidak Bib, waktunya dulu dia buka travel umroh di Petarani, belakangnya BSI, sebelah kanan depannya itu Bank OCBC NSP. Ada Bank Syariat Indonesia, belakangnya di situ ada ruko, buka di situ travel. Saya panggil waktu itu ceramah di tempatnya, tapi bertanya kak di depan orang. Saya ini bertanya murni, tidak ada apa-apa. Aji, ini ruko masih kita sewa atau sudah dibeli? Maksudku saya, kalau sudah beli minimal alhamdulillah. Kalau masih sewa, mudah-mudahan kita nanti miliki. Kan bertanya. Ternyata malu-malu tersinggung sama jamaahnya. Jadi itu sakit hati sekali ke Habib. Ini peristiwa Habib kok 6 tahun yang lalu. Langsung bilang, Pak Haji, di mana Ki? Apa kita minta Allah ikut kasih selama mampu kak. Yang penting maafkan kak. Kenapa? Kalau tidak nak maafkan kak, muka andalkan ini amalku apa? Dengar Ki baik-baik tidak boleh orang masuk surga kalau masih ada dosanya sesama manusia. Menangis Ki di depan Ka'bah, maafkan ya Allah, maafkan. Tapi manusia belum bikin maafkan, tidak bisa. Masya Allah. Jadi jangan lalu ya Allah. Saya itu paling takut kak berurusan sama manusia. Kalau saya punya salah sama Allah, saya takut, tapi saya lebih takut sama manusia. Kenapa? Karena Allah enak, malam-malam minta ampun, ampuni kita. Tapi kalau manusia, tidak bisa kecuali minta maaf sesama manusia. Jangan lalu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan. Kewajiban berikutnya orang yang ditinggalkan kepada orang yang meninggalkan, yaitu almarhum, itu keluarganya adalah, perhatikan baik-baik ya, labudda alaihim an yuktiyah au ayyaf ala alwajibat minal almarhum. Wajib bagi keluarga menyelesaikan segala wasiat dan kewajiban almarhum semuanya. Misal almarhum punya wasiat, ini laksanakan selama itu menjadi batasan standar. Kalau melampaui batas, tak wajib. Misalnya ada orang meninggal ini, bilang nak ku wasiatkan ku nak, abis abah jangan lalu ku jual ki itu tanahnya di belakang rumah nak. Kenapa bah? Pokoknya jangan ku jual ki. Kenapa ya? Karena bukan kita punya. Nah, kalau ini kan tidak wajib karena bukan yang punya. Wasiat ini tidak wajib dilaksanakan karena mau nak jual tidak nak jual urusannya yang punya. Kalau kewajiban kan tidak apa-apa. Ini apa saja wasiatnya? Ayo ingat-ingat wasiatnya.
Mungkin pernah janji orang, sedangkan belum pina tepati. Anaknya wajib menepati. Wajib. Ya. Mungkin pernah niatnya ini, belum kesampaian. Lanjutkan. Antara niat dengan janji beda. Kalau niat itu tidak wajib dilanjutkan, tapi kalau janji wajib dilanjutkan. Misal, almarhum niatnya ini, tidak kesampaian, anak tidak wajib. Tapi kalau niat, saya sudah janji, wajib. Saya janji menyumbang sekian, maka itu adalah utang bagi anak-anaknya. Jika anak-anaknya tidak melakukan, almarhum di hari kiamat akan dapat ancaman di hari kiamat di hadapan Allah, juga anak-anaknya juga akan ditagih di hadapan Allah. Kau telah ditinggalkan oleh almarhum, laksanakan kewajibannya. Termasuk maaf kalau ada utang-utangnya. Karena di mana-mana pengusaha itu pasti punya utang. Pengusaha itu normal kalau punya utang. Haji Muhammad Yusuf Kalla punya utang itu. Itu utangnya Muhammad Pak JK itu lebih banyak daripada uangnya. Iya, memang. Pengusaha sukses itu begitu. Lebih banyak utangnya daripada modalnya. Kenapa? Karena dia perputaran. Itu biasa terjadi. Segala bentuk utangnya hati-hati, jangan sampai tidak terwujudkan. Kenapa? Wallahi, ini dengarkan baik-baik. Waktunya perang Badar. Masih ingat perang Badar? Yang peristiwa Nabi Muhammad yang ikut 313 orang menghadapi 1000 lebih orang kafir. Lalu apa kata Nabi? Dia kasih kabar, ya ayyuhal ashabi, semua para sahabatku, fa'alaikal khabarul khair, bagi kalian kabar baik. Bagi kalian kabar baik. Al jannah muntadar alaik, surga sudah menunggu kepada kalian. Boy, kalau dikabari tentara ini, dikabari bilang surga sudah menunggu, apakah tidak mungkin mati? Surga sudah menunggu kepada kalian. Surga yang menunggu. Fa'alaikal jannah, bagimu surga. Kullu dunubuka magfurun, semua dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Antum syuhada, kalian semua penghuni Badar adalah orang-orang yang mati syahid. Walakin, ada akan tetapinya. Walakin idza ma yata'allaka bin nas misluddin fala ujroh minallahi ta'ala. Tapi kalau ada sangkut pautmu sama manusia seperti utang, tetap Allah tidak akan masukkan kalian dalam surga. Ahlul Badar tidak akan masuk surga walaupun dia Ahlul Badar, kecuali utangnya sudah lunas. Apalagi bukan Ahlul Badar. Makanya waktu mau perang Badar itu Nabi tanya, yang punya utang cepat wasiatkan kepada keluarganya. Wasiatkan kepada keluarganya. Kenapa sih Nabi menyuruh seperti itu? Karena Nabi tahu dapat wahyu dari malaikat Jibril. Kalau Ahlul Badar ini sangat sedikit yang hidup. Sangat sedikit yang hidup. Allah. Saya perkenalkan, saya ini Husain Ahmad Al-Hamid. Orangnya gendut hitam berkeringat. Sebagian orang bilang saya imut, ada juga bilang amit-amit. Perkenalkan, saya sampai detik ini berdiri di depan Anda masih punya utang kurang lebih 430 juta. Saya ini, tapi bukan utang pribadi, utang pesantren. Namun catatan utang saya ada 4 lembar. Catatan utangku 4 lembar. 1, nah pegang istriku. 2, nah pegang adikku. 3, nah pegang teman akrabku. 4, saya titip di notaris. Ini, aku sampaikan gini, ya. 4 ini. Kenapa 4 catatan utangku? Saya takut nak kasih hilang istriku. Coba untuk mati kak, tapi insya Allah saya memang berdoa sama Allah, ya Rabb, janganlah lagi kesik mati kak kalau belum pilunas utangku. Tapi jangan tusik lunas baru mati kak. Ini jangan tuh, ya, jangan tuh. Artinya apa? Bahaya itu. Utang itu Allah karim, naudzubillahi min. Ya. Nabi Muhammad juga punya utang kok. Nabi Muhammad banyak utangnya Nabi. Nabi Muhammad itu kalau tahu tak kenapa Nabi utang? Setiap ada orang minta sama Nabi sesuatu, Nabi tidak punya, nah bawa ke sahabatnya. Kasihkan idul ini, saya pak utang bagi saya. Semua orang minta tolong sama Nabi pasti dibantu, biar tidak mampu. Kasihkan ini, tapi ada doanya Nabi, itu niku pakai. La tuzruhi
illa qad qadaitu min duyuni. Ya Allah, jangan cabut ruhku kecuali telah aku lunaskan utang-utangku. Nah, itu bagus doa itu. Tapi jangan terus pas dalam 1 hari ya. Nah itu lain lagi kasusnya ya, lain lagi. Orang yang memiliki tanggung jawab kepada manusia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Bisa lanjut sedikit? Iya. Lanjut ya. Capek Miki? Belum? Saya yang capek. Hah? Bapak. Karena Ustaz Arfa dari maghrib ke mimpu jadi Miki makin jarak. Apalagi orang telat sawah lagi tak lipat. Perhatikan Ki, orang yang memiliki hubungan dengan manusia, tanggung jawab dengan manusia atau berhubungan dengan muamalah manusia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, begini, Nabi pernah bersabda kepada sahabat ini sahabat dulu depan, ata'rifu minal husran, kalian tahu tak siapa orang bangkrut? Kalian tahu tak siapa orang rugi? Kaget sahabat, ya Rasul, al-husran matagallak bin malih, orang yang bangkrut, orang yang habis hartanya. Manhum ya Rasulullah, siapa orang bangkrut kalau begitu ya Rasulullah? Kalau bukan orang yang habis hartanya, orang bangkrut siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang bangkrut di hari kiamat adalah man kana bi amalil katsir wa inda dimmatu katsir fadakhalan nar li'anna qad dhahaba min a'mal bithawabi. Orang yang bangkrut di hari kiamat, siapa yang banyak amal solehnya, banyak sedekahnya, banyak sholatnya, banyak pahalanya, tapi banyak juga tanggung jawabnya kepada sesama manusia, sehingga nanti seluruh amalnya dibagi-bagi kepada manusia itu, sehingga dia masuk neraka tanpa amal. Jadi contoh, biar aku contohkan diriku, tidak apa-apa. Anggap saya ini banyak ibadahku, banyak sholatku, banyak pahalaku, haji umrohku, banyak sedekahku, banyak iniku, banyak, semua banyak. Misalnya, ini jangan dipercaya, misalnya gini. Lalu saya meninggal. Di hari kiamat nanti datanglah malaikat. Ya Rabb, Husain punya tanggung jawab utang sama Ustadz Andi Nasir. Berapa? 10 juta. Bagaimana? Ambil pahalanya Husain, kasihkan sama Ustadz Andi Nasir. Ya Allah, Husain ya Allah, pernahkah janji hadir ceramah, nah tidak hadir Ki, belum minta maaf. Bagaimana? Ambil pahalanya Husain, kasihkan kepada itu. Ya Allah, Husain pernahkah akan datang waktu nak kecil ya Allah, belum minta maaf. Misalnya, ambil pahalanya Husain, kasihkan itu. Ya Allah, Husain ya Allah, pernahkah nak tipu ya Allah, nak kira kak begini-begini, ternyata barang palsu. Ambil pahalanya Husain, kasih itu. Ya Allah, Husain pernah nak curi sendal jepitku ya Allah, ambil pahalanya Husain, kasihkan itu. Ya Allah, Husain pernah punya utang, belum pernah bayar, ambil pahalanya Husain, kasih itu. Ya Allah, Husain punya janji. Loh, kok janji disebut? Kok janji disebut? Janji itu tidak ada bedanya utang. Saya sampaikan gini, pernah dengar hadis Nabi? Al-wa'du, janji adalah apa bedanya? Hanya saja janji tidak boleh ditagih di dunia. Kalau utang boleh ditagih, tapi nanti di hari kiamat janji sama utang setara. Ustadz Andi Nasir utang sama saya 10.000, Ustadz Arfa janji karena kasih 10.000, sama-sama di hari kiamat ini. Utang dua-duanya. Bedanya di dunia bisa kutagih Ustadz Andi Nasir, di dunia tidak bisa kutagih Ustadz Arfa karena janji. Paham ya? Tapi di hari kiamat sama. Datang lagi. Ya Allah, Husain ya Allah, pernah bikin arisan, tidak pas naik arisanku lari Pak Gocenar. Misalnya itu. Ambil lagi pahalanya Husain, kasihkan orang itu. Ya Allah, Husain ya Allah, pernah ini, ambil pahalanya Husain, kasih itu. Terus akhirnya datang lagi orang, Bu. Datang lagi orang. Ya Allah, Husain ada utangnya ya Allah 10 juta belum nak bayar. Kata Allah, ambil pahalanya Husain. Malaikat melapor, ya Allah habis nih pahalanya. Kan sudah dibagi-bagi.
Oh, habis pahalanya? Iya. Kalau begitu, orang yang tempati utang 10 juta tadi, ambil kidosana. Ambil kidosana itu orang, kasihkan sama Husain. Kan tidak ada pahalaku ini. Habis pahalaku. Maka datang Ustaz Adi Nasir. Ya Allah, Husain utang 10 juta. Maka kata Allah, ambil dosanya Ustaz Adi Nasir, kasihkan sama Husain. Amal habis, malah minus. Apakah bukan bangkrut itu? Makanya dengar baik-baik Bu, Ibu. Pernahkah dapat uang di Mangadel tahun 97? Dompet ada tuh, kalau beli emas ada dompet kecil. Emas kecil itu. Dompet kecil itu. Di situ Kak dapat tahun 97 8.000. Ku ambil itu uang, ku belikan mie pangsit, mie goreng apa. Ku traktir temanku. Pakai main speaker itu waktu sewa game dan lain sebagainya, habis itu uang 3 hari. Baik. Saya sekarang jadi ustadz ini. Mau kasih kembali, tidak ada identitasnya. Tidak ada identitasnya. Lalu bagaimana? Caranya begini. Saya harus menominalisasi itu uang yang 8.000. Saudara mengerti jika begitu? Mengerti. Menominalkan. Jadi berapa nominalnya itu 8.000? Saya tanya bapakku yang tadi suami nama mamaku tuh. Lampak berapa mas waktu tahun 97? Nah jawab kurang lebih nak 22.000. Kalau sekarang mas 1 juta anggaplah 25 kali lipat. 8.000 ku kali 25. Karena hitungan mas. Ku kali 25 itu 8.000. Berarti berapa Ustaz Arfan? 200.000. 200.000 maklum Ustaz Arfan. TK nyogo SD tidak lulus. Tapi jadi 200.000. 200.000 itu kusi genapki 500.000. Ku bawa di masjid, baru ku niatkan, ya Allah, pahalanya ini uang 500.000, ku niatkan untuk yang punya uang 8.000, ku ambil di Mangadel tahun 87. Daripada ada tari Kak. Di hari kiamat lebih kustor memang. Jelas? Pernah juga tetanggaku, tiba-tiba ku kasih uang. Hendra, sini ku Hendra namanya. Kenapa Ki? Bilang tabe, ini uang 100.000. Apa ini Bib? Terima dulu. Tapi apa ini Bib? Enggak, pegang dulu. Nah pegang nih. Apa ini Bib? Waktu masih kecil Ki, masih ingat ku ambil Ki Pak Dende dulu. Kok Ki Pak Dende? Bang, Pak Dende aku ambil. Ku malaki sama tanya di hari kiamat. Lebih ku bayar memang nih. Jadi sudah aku bayar Pak Dende dulu. Habib jangki begitu, Bib ikhlas mah. Tidak terima misalnya, tidak tenang kalau tidak menerima. Kenapa? Tambah banyak ilmu orang, tambah takut di situ. Jadi anak-anaknya saya sampaikan Ki, kalau Anda cintai almarhum, selamatkan almarhum. Dengan cara apa? Selesaikan semua tanggung jawab almarhum. Karena kalau tidak, jangan Ki harap almarhum bisa tidur tenang di alam barzakh kalau belum selesai semuanya. Nah, sampaikan Ki pribadi, sama saya pribadi tidak ada janjinya. Sama saya pribadi tidak ada janjinya. Tapi sama lain kita ingat, apakah ada utangnya? Apakah ada ininya? Apakah ada bebannya? Selesaikan semua. Demi Allah, kalau tidak, maaf. Wallahi, almarhum tidak akan selamat di hari kiamat. Begitu juga anak-anaknya semuanya. Hukum Islam, sebenarnya hukum Islam. Boleh saya ceplas-ceplos ini? Tidak boleh warisan dibagi kalau utang belum lunas. Hukum Islam. Ini kita bicara hukum Islam. Jangan lalu ada sampai pembagian kalau utang belum lunas. Pastikan dulu utang lunas. Dan ingat, lakukan bil ma'ruf. Jangan ada yang tersakiti demi untuk keselamatannya almarhum di alam barzakh. Kenyamanannya almarhum di alam barzakh. Karena ingat, laksanakan aturan yang telah digariskan oleh syariat dalam Al-Qur'an. Maka Anda akan selamat di dunia dan di akhirat. Wallahi, tidak ada harta yang dibawa mati. Tapi kalau Anda memanfaatkan harta yang ditinggal mati oleh orang tua Anda di jalan Allah, di jalan yang diridhoi, maka Anda termasuk anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin. Anda termasuk keluarga yang mencintai almarhum, insyaallah. Amin ya rabbal
Alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat buat pribadi saya dan buat kita semua. Ya, kasar-kasarnya begini ya, aku sampaikan Ki. Biar saya buka kartu, boleh Bu? Ibu? Ibu? Boleh saya buka kartu? Kakekku itu dulu tinggal di Ponegoro. Waktu meninggal dunia, nah kasih kabar baik bapakku, didapat ada kwitansi kakekku utang 800 juta. Nah ringkas cerita, tidak ada uang. Tidak ada uang. Tes. Tukar. Kakekku waktu itu meninggalkan utang 800 juta, sedangkan yang dia tinggalkan tidak ada uang. Saya masih ingat itu. Ya, saya masih ingat itu persis 2002. Ya, 2002. Tidak ada uang. Lalu apa yang terjadi? Maaf, saya menghadap kepada orang yang ditempati berutang itu kakek. Kita semua anak-anaknya dan cucu-cucunya cicil tiap bulan sampainya lunas. Dan kami tidak ada uang itu waktu 800 juta. Maka kami kumpulkan saudaranya Bapak. Berapa saudaranya Bapak? Ada 6 orang Ki, bertugas bagi 6 itu 800 juta. Jadi 800 juta bagi 6, itulah cicilan masing-masing. Dicicil, alhamdulillah sekarang sudah lunas. Artinya apa? Yang tidak ada saja peninggalannya almarhum, tetap anak wajib menyelesaikan. Apalagi ada memang minat tinggalkan almarhum. Bisa dipahami maksud saya? Bisa. Almarhum tidak meninggalkan warisan saja. Kalau ada utang, maka kewajibannya itu pindah ke anaknya. Anggaplah ini ada orang meninggal tidak ada hartanya, maka punya utang, maka kewajibannya pindah ke anaknya. Apalagi ada warisan yang ditinggalkan, maka itu menjadi haknya almarhum untuk diselesaikan secara baik-baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kata-kata, sikap, perkataan atau apa saja yang kurang berkenan atau melebihi batas daripada standar, utamanya juga kepada Ustadz Arfah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Silakan dirobek itu piring. Kalau tidak sirik tak, tapi kalau ada sirik tak, tunggu doanya selesai. Nah, mari kita tutup sama-sama doa. Mudah-mudahan insya Allah almarhum diampuni dosanya. Amin. Untuk almarhum Bapak Haji Muhammad Arsad Lasari bin dari Lasari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ij'al hadha almarhum Haji Arsad Lasari bin dari Lasari ya Allah. Engkau selamatkan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat ya Allah. Amin. Ya Allah ya Karim, lapangkan kuburannya ya Allah. Amin. Terangi kuburannya ya Allah. Amin. Berkat cahaya Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Rabb ya Karim, jadikanlah makamnya sebagai taman daripada taman surga ya Allah. Amin. Ya Rabb ya Karim, jangan kau adab ya Allah di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat ya Allah. Amin. Mudahkan segala urusannya ya Allah, baik di barzah, mahsyar, mizan, jembatan sirat, sehingga dapat menuju ke surga Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Allah ya Karim, jika saja almarhum pernah berbuat dosa, baik sengaja maupun tidak, kecil maupun besar, kami mohon ya Allah, berkat majelis ini ampuni dosa-dosanya ya Allah. Amin. Berkat amal soleh kami malam ini ampuni dosa-dosanya ya Allah. Amin. Dan kami mohon ya Allah, begitu juga segala yang kami lakukan ini malam, jadikanlah tambahan amal yang Engkau lipat gandakan ya Allah. Amin. Ya Allah ya Karim, jika saja kami pernah berbuat dosa kepada almarhum dan kami belum sempat meminta maaf, ya Rabb, sampaikan salam permohonan maaf kami, agar kiranya almarhum memaafkan kami ya Allah. Khususnya anak-anaknya ya Allah, istri-istrinya ya Allah, Amin. saudara-saudaranya ya Allah, Amin. keluarganya ya Allah, Amin. siapapun yang mengenalnya ya Allah dari kerabat-kerabatnya ya Allah. Amin. Kami akui kami mungkin pernah khilaf, karena itu sampaikan salam permohonan maaf kami ya Allah. Begitu juga sebaliknya, jika almarhum punya dosa kepada kami semua,
kami dengan ikhlas mengatakan telah memaafkan ya Allah. Amin. Karena kami cinta kepada almarhum ya Allah. Ya Rabb ya Karim. Begitu juga ya Allah, jadikan keluarganya sabar, tabah, ikhlas, ridha. Anugerahkan pahala atas kesabarannya ya Allah. Jangan kau putus silaturahmi di antara mereka ya Allah. Amin. Jadikanlah mereka keluarga yang selalu rukun. Amin. Sehingga almarhum merasa tenang di alam barzah ya Allah. Amin. Ya Allah ya Karim. Segala bentuk niat, janji dan segala bentuk tanggungan dari almarhum ya Allah. Gerakkan hati keluarganya, khususnya anak-anaknya untuk menyelesaikan secara syar'i ya Allah. Amin. Agar kiranya almarhum tidak terbebani di hari kiamat ya Allah. Amin. Begitu juga keselamatan bagi anak-anak tersebut ya Allah. Ya Allah ya Karim, kami juga bermunajat kepadamu, jadikan anak-anaknya anak yang saleh salehat. Amin. Membanggakan di dunia, menyelamatkan di hari kiamat. Amin. Ya Allah ya Karim, tentunya kami bermunajat kepadamu ya Allah. Jangan pisahkan kami bersama almarhum di hari kiamat ya Allah. Amin. Baratkan kami di surga bersama beliau. Amin. Karena kami cinta dengan beliau. Kami saksikan ya Allah. Hadismu pernah mengatakan, barang siapa umatku disaksikan 40 orang bahwa dia orang baik, maka insya Allah dimudahkan segala urusannya. Amin. Kami semua berkumpul di sini ya Allah, melebihi 40 orang ya Allah. Kami bersaksi bahwa beliau adalah orang baik ya Allah. Amin. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fadhu. Amin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ghafir lana wa lahu. Amin. Waj'al quburahu rawdatan min riyadatil jinan wa la taj'al hufratan min hufarin niran. Amin. Rabbana ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama Amin. rabbayana shaghira. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri wa asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekian dari kami, jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Yang mana anaknya dulu itu baru-baru menikah? Oh ini ya? Oh, iya. Yang saya antar masuk mau pasti Karawang. Masya Allah ya. Saingan juga sama Habib. Sukses, berarti makmur. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang